ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana anak sekalian? Kabarnya hari ini sehat semua? Sehat. Belum? Tidak. Ya, anak sekalian, jangan lupa setiap kali kita bisa hadir di sekolah, kita harus bersyukur atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Oke? Ya, saat ini kita akan masuk pada pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran Matematika. Pembelajaran matematika tentang materi pokok bangun ruang. Ya, sebelum itu kita berdoa dulu. Ya, sebelum belajar kita harus berdoa. Ya, ini kita pimpin, kita minta kesediaan dari siswa Sheila untuk memimpin doa. Di situ saja Sheila. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, kalau begitu sebelum kita mulai, karena ini sudah siang hari, pasti ada rasa ngantuk, capek. Mari kita segarkan dengan tepuk PPK. Ya, sebelum itu kita berdiri dulu semua. Ingat tepuk PPK-nya. Masih, Pak. Oke, 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam BPK, salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, kita absensi dulu ya. Absen dulu. Ya, Aisyah Jana yang punya nama yang memberikan jawabannya. Aprilia, Hadir, Alia, hadir, Abdullah, hadir, Akbar, hadir, Farhat, hadir, Firman, Habib Zain, hadir, Sarfa Samola, hadir, Sera Novita, Suada. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Nah, sekarang karena kita akan mempelajari bangun ruang, sebelumnya kita mulai, saya tanya dulu. Sebelum ini kita sudah belajar bangun data. Ya, kemarin kita sudah kita belajar masalah bangun data. Bangun data apa itu? Kemarin kita pelajari. Ya, segitiga, dan sebelum segitiga siku apa? Modelnya apa? Sebelum segitiga, sebelum bangun data segitiga, bangun data apa itu yang modelnya seperti papan tulis? Bangun data apa namanya? Seperti papan tulis. Persegi. Ya, itu yang pertama, baru segitiga. Nah, sekarang kita pindah materi pokok kita kepada bangun dari bangun datar ke bangun ruang. Ya. Oleh karena itu, Pak bagi kelompok. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 yang sebelah sini, kelompok 3 dan kelompok 4. Oke, yang saya sebutkan kelompoknya silakan bergabung. Pak pindah saja kursinya. Tidak usah pindah, cukup saja. Ya, ini saya pindah ke sini. Karena kita akan mengamati nih bangun ruangnya. Bagus. Dan itu satu firman di sebelah sini. Ya.
Sudah? Sudah. Ini sudah disediakan contoh bangun ruang kubus. Ya, contoh bangun ruang kubus. Masing-masing kelompok akan diberi dan mengamati serta bisa mempelajari. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu menghitung luas bangun ruang kubus dengan menggunakan satuan kubus, bukan satuan sentimeter. Beda. Sentimeter melalui panjang, kalau satuan kubus melalui ruang yang sama. Oke, saya berikan ini kepada kelompok 3. Silakan ambil kelompok 3. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2. Nah, ini kelompok 2. Kelompok 3, ya. 1, 2, 3, 4. Sudah? Sudah? Iya. Oke. Sekarang coba buka seperti ini. Seperti ini, ya. Lihat bentuknya, ada yang sama atau sama semua? Sama semua. Berarti ini disebut bangun datar persegi. Ketika dibuat simetri lipatnya, dia akan menutup. Coba keluar. Yang sudah angkat. Pak, sudah Pak, saya jadi Pak. Bangun ruang saya, balok saya sudah jadi Pak. Sudah. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, maju di sini. Kelompok 2, ayo maju. Sudah kelompok 1 ya. Ini kelompok 2 sudah jadi. Iya, maju di sini. Ayo coba maju di sini. Masing-masing yang pegang fokus. Sini. Epi, sini. Ya, letakkan di depan masing-masing tuh. Ya, tahan ya. Nah, sekarang kita lihat sisinya ada berapa? Hitung sisinya masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sisinya ada berapa? 6. Bagaimana cara menghitung luas kubus dengan menggunakan satuan kubus? Kita satukan ini. Ini juga. Ada berapa kubus di sini? 4. Ketika ini disatukan, apakah membentuk bangun ruang apa namanya? Kita lihat. Bangun ruang apa namanya ketika kubus-kubus kita satukan? Persegi panjang dalam bangun datar, dalam bangun ruang disebut bangun ruang balok. Pernah lihat balok? Disebut balak. Pernah lihat balak? Gimana itu? Contoh balak. Nah, tuh sana tuh ya. Itu juga sana, itu model tiang-tiang itu disebut balak. Ini balak ini. Ukurannya sama. Nah, kalau dalam bangun ruang disebut balok. Artinya kesimpulannya apa? Jika satu bangun ruang balok ini disatukan dengan satu bangun ruang kubus ini disatukan dengan bangun ruang kubus yang lain, akan membentuk bangun ruang balok ya. Kalau balok nama jenisnya, kalau di apa namanya, digunakan dalam kehidupan manusia. Oke? Paham? Sudah mengerti? Nah, sekarang yang kedua, berapa satuan kubus yang ada di depanmu ini? Berapa satuan kubus? Hitung. Berapa? 1. Hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 4 bangun ruang kubus. Ya kan? Nah. Sudah paham? Nah, sekarang saya mau tanyakan kembali, ya. Satu ruang balok itu terdiri dari berapa bangun ruang kubus? Ini yang di sini. 4 bangun ruang kubus. Sudah paham? Nah, jadi ketika dipisah, dia akan kembali menjadi ruang kubus. Sudah mengerti?
sekarang kembali ke tempat. Ya. Saya harap penjelasan saya pada saat ini bisa dipahami secara baik dan benar, sehingga penugasan selanjutnya akan bisa kalian selesaikan secara cepat dan tepat. Oke, ada bertanya? Tidak ada? Mengerti semua? Mengerti. Ya. Oke, sekarang tulis soal. Sebelum saya tutup. Tulis soal. Ya. Satu saja. Terdiri dari berapa kubus? Terdiri dari berapa bangun ruang kubus? Terdiri dari berapa bangun ruang kubus yang dibentuk pada praktek yang dilakukan oleh temanmu tadi. Sudah? Gampang? Silakan dijawab. Tidak lama-lama pasti kamu bisa. Ya? Oke? Ya. Sudah? Ya, silakan kamu jawab. Jadi, silakan tutup bukunya. Ya, karena waktu istirahat sudah akan dimulai. Tutup bukunya. Nah, itu bisa dikerjakan di rumah. Kesimpulannya adalah satu saja. Bangun ruang kubus jika disatukan akan membentuk bangun ruang balok. Mudah-mudahan pembelajaran pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita ingat sampai waktu ujian. Sebelum kita menutup pelajaran ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan doa wal asri. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, terkecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasehati supaya menaati kebenaran dan menasehati supaya menaati kesabaran. Amin. Doa ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha wala quwata illa billah. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.